Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat grup, ya ketemu lagi kita di sini. Kita lanjutkan lagi ya diskusi terkait kondisi hukum di Republik Indonesia. Nah, pertama apa yang kita bahas ya? Iya, visi Bapak Presiden Prabowo yang komitmennya untuk memerangi kemiskinan di Republik Indonesia bagi warganya, dan juga bakal mereformasi kondisi hukum di Republik Indonesia sampai menata kembali institusi Polri. Profesor Yusril Mahendra berhasil menduduki jabatan Menteri Hukum dan HAM-nya, di mana baru-baru tadi beliau mendapatkan panggilan ke Bapak Presiden Prabowo untuk programnya mengamnesti sebanyak 4.000 para napi. Amnesti ini sudah disetujui Bapak Presiden Prabowo. Tujuan amnesti 4.000 para napi ini di samping untuk mengurangi kapasitas rumah tahanan di Republik Indonesia kini, juga untuk menata formasi hukum dalam struktur bidang tindak pidananya. Karena bagi para ahli hukum dan HAM-nya, para napi yang sedang menjalani hukumannya dibui tanpa harus hidup tersakiti. Beliau juga sudah memulangkan napi wanita yang terancam hukuman mati akibat dakwaan atas peredaran narkoba di wilayah hukum Indonesia untuk dikembalikan ke negara asalnya di Filipina dalam hal proses mendirikan Badan Hukum Nasional, di mana disyaratkan untuk berkoordinasi antar negara terlebih dahulu, seperti halnya Malaysia, Filipina, atau Australia. Dan dinyatakan untuk napi wanita diserahkan ke negara Filipina yang beralih dari sebelumnya hukuman mati menjadi hukuman pidana seumur hidup, dan itu patut untuk dihormati. Selain itu mendapatkan tantangan juga untuk menyelesaikan persoalan hukum di wilayah hukum Australia. Beliau juga sedang merencanakan KUHP terbarunya untuk diterapkan di Republik Indonesia tahun 2025 dan 2026 nanti. Pada KUHP terbaru ini menekankan restoratif justice-nya bagi terdakwa dan korban. Tentunya sesuai dengan kapasitas kasus pelanggaran pidananya, seperti halnya mayoritas yang mendapatkan amnesti dari 4.000 para napi rata-rata mengalami kasus tindak pidana di ranah cybercrime-nya bidang IT. Menteri Hukum dan HAM Profesor Yusril Mahendra memiliki kepercayaan hukum dari pengaruh luar yang masuk ke dalam untuk dikeluarkan kembali, dan juga pengaruh hukum feodalisme budaya masing-masing daerah di Republik Indonesia ini, dan mayoritasnya
hukum agama Islam. Dari yang mulai klasik seperti halnya mencuri, tangannya dipotong, melakukan pelanggaran berat dan besar, dipenggal leher. Tapi Arab Saudi sekarang sudah banyak terjadi para pendosanya. Profesor Yusril Mahendra yang biasa dikerap disapa Om pernah tinggal dan biasa tinggal di Jakarta, tepatnya di Gas Alam di era tahun 98-an. Dia seorang advokat lawyer yang handal dan kerap menghabiskan pemikiran dalam membela kliennya untuk terbebas dari tindak pidana yang dijeratnya. Menurut pandangan beliau, juga mindset para warga Republik Indonesia dalam melihat aksi kejahatan tindak pidana, balasannya selalu dibui penjara. Itulah kenapa warisan hukum Belanda ini, karena tidak semua dari aspek hukum dan HAM mereka dibui. Karena itulah ada restoratif justice-nya dan perilaku denda juga ya. Terkait bidang IT, jenis media saat ini rata-rata sudah mulai beralih dari konvensional elektronik ke ranah digital, baik digital berbasis website, blog, medsos, dan juga YouTube-nya. Profesor Om Yusril Mahendra juga diklaim oleh salah satu media berdomain majalah detektif.com sebagai penasihat hukumnya dalam struktur jurnal terverifikasi Dewan Persnya. Mencoba bergabung menjadi reporter di majalah detektif.com dengan namanya identik dengan aparat hukum intelijen, dengan prinsip terdepannya, aku akan tahu sebelum orang lain mengetahui. Sukses jangan dipuji, gagal jangan dicari. Fakta yang didapati, konten hukum tak sesuai, layaknya seperti halnya media nasional Kompas dan juga majalah Tempo dengan hasil investigasinya, serta majalah netizen digitalnya yang sudah terkenal mampu mengungkap, membantu dalam hal mengungkap ranah tindak pidana di Republik Indonesia ini. Admin tukang uploadnya juga setiap berita yang saya rangkum susun dalam hipokampus tatanan, hipotalamus, hipokampus, susunan anatomi kepala hingga ke bawah. Setelah rangkum selesai, dikirim melewati jadwal deadline, lambat tak sesuai dengan harapan untuk upload secara tepat waktu, baik membuat media sendiri aja dengan password sendiri kalau gitu. Juga dari aspek kompensasi, rata-rata media digital saat ini mayoritas masih ada dan banyak yang belum mampu menggaji karyawannya. Mereka hanya bergantung dengan kerjasama dengan pihak ketiga
kontrak, di mana di situ berbagi hasil. Misalnya dalam sebulan 1 juta, di mana pembayarannya setiap 3 bulan sekali. Dalam 3 juta 3 bulan dibagi, kalau di majalah detektif pimpinan 1 juta, pihak ketiganya yang kontrak, yang memberi kontrak 1 juta bersama kabitnya pastinya. Juga untuk reporternya jatah 1 juta itu pun masih dipotong lagi untuk admin uploadernya, jadi 500 sebulan aja. Hal itu tentu nggak sesuai dengan UMP yang mana sebagaimana aturan Undang-Undang Tenaga Kerja saat ini. Apalagi Bapak Presiden Prabowo sudah menerapkan setiap daerah wajib menggaji, memperhatikan karyawannya di atas UMP atau UMR ya. Nah, reporter dengan jatah 500 tentunya dalam setiap peliputan ya berat sekali deh, dipotong untuk kuota dan juga bensin kendaraan, tambah belum lagi makannya. Mana perhatian, hal itu tentunya sudah melanggar aturan Undang-Undang Tenaga Kerja di Republik Indonesia ini. Ya itu aja dulu ya dari kami, nanti kita sambung lagi lah terkait keluhan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.